Pria ini sangat jahat sampai bagaimana sih? Tidak berharap lagi pakai anak berusia 5 tahun seperti mangsa. Tapi dia tidak tahu anak ini sangat berbakat. Hanya lihat anak laki-laki itu membidik pada saat yang tepat, jatuhkan pistolnya. Lalu disikut. Buatnya rasa sakit. Kemudian situasi telah berubah. Mata anjing, kamu mirip ekor sapi. Aku mematahkan pistolmu dari awal. Kamu pikir aku adalah seorang anak kan? Aku berusia 28 tahun ini. Tentara itu langsung terdiam. Ini bukan anak. Tapi di desa ini. Anak ini yang biasa saja. Karena desa mereka semua adalah pemain top. Beberapa hari yang lalu, dia datang ke desa ini untuk berpatroli. Seorang gadis kecil yang baru saja jatuh di depannya. Cincin giok di tangan anak perempuan itu juga jatuh. Lagi ditemukan olehnya. Dia ambil dan lihat secara hati-hati. Tanpa diduga ini adalah harta karun yang hebat. Langsung bertanya dari mana ini berasal. Penduduk desa menjelaskan mungkin setelah hujan keras lagi turun dari kuburan yang sepi. Tapi dia tepat tidak percaya. Meninju penduduk desa untuk jatuh. Yang ini harta. Dari istana. Tidak bisa berada di kuburan rakyat jelata. Dia segera memerintahkan untuk memblokade desa. Untuk besok lagi ke gunung untuk menggali kuburan menemukan harta karun. Tapi tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi hari kematiannya. Di tengah malam, tukang daging berdiri di dekat jendela dan memberi isyarat. Detasemen Tiawen membunuh semua prajurit Jepang, tidak membiarkan siapa yang bisa lewat. Setelah menerima berita, semua penduduk desa lagi mulai siap-siap. Pengasah pisau. Membuat racun. Penduduk desa seperti regu pembunuh khusus. Tangani dengan baik. Akan mulai saat pukul 4. Akan akhir saat pukul 4.10. Dalam prosesnya, tidak boleh menghasilkan suara yang lebih keras dari 12 desibel. Jika tidak, itu akan membuat tentara Jepang khawatir. Setelah menentukan rencana, mereka secara resmi mulai. Tukang daging di loteng. Sebuah pistol menembak seorang tentara Jepang di kepala. Dan pria di bawah juga dibunuh oleh gadis ini. Semua tindakan lagi cepat dan tegas. Dari pembunuhan hingga pembersihan jejak. Mereka hanya menggunakan waktu 10 detik. Selanjutnya adalah prajurit di kapal. 2 pipa hitam menusuk ke tempat prajurit. Memuntahkan gas beracun. Prajurit itu segera tewas. Pada titik ini, yang lain telah ditemukan. Seorang pria melompat keluar dari air. Bunuh prajurit itu ke dunia bawah. Kemudian mereka mengumpulkan semua mayat. Gunakan kimia untuk menghancurkan tumpukan mayat. 9 orang dalam 10 menit. Tidak ada yang lolos. Kisah peleton yang hilang telah menyebar ke pemimpin. Dia dengan cepat kumpul prajurit. Mengepung seluruh desa. Kemudian paksa untuk menanyakan keberadaan peleton dan harta kerajaan. Tanpa diduga, penduduk desa yang akan terima mati juga menolak untuk membuka mulut mereka. Dia lagi ikat Xiao Fong dengan erat. Tidak biarkan dia memberi anaknya susu. Gunakan nyawa anak itu untuk mengancam penduduk desa. Pikirnya lakukan begitu akan membuat penduduk desa tidak bisa menolak. Tanpa diduga, mereka menggunakan barcode Morsel untuk menyusun rencana pertempuran. Waktu makan, janda itu bergegas keluar dari keramaian. Beri makan makanan buat Xiao Fong. Setelah tentara mengetahuinya, mereka mengusir janda itu. Lalu pukul buat nasi di mulut Xiao Fong hingga keluar. Yang juga merupakan bagian dari rencana penduduk desa. Hanya melihat Xiao Fong mengeluarkan jepit rambut dari mulutnya. Lepaskan semua kunci di tubuh. Lalu panggil tentara untuk datang. Tai Quan. Bantu aku memberi makan bayiku. Prajurit itu tertawa ketika dia mendengar itu. Tangan tanpa sadar, pindah ke tempat Xiao Fong. Xiao Fong tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih prajurit itu. 1 tangan saja lagi matikannya. Bagayalu. Penduduk desa lainnya juga tiba-tiba memberontak. Xiao Fong mengulurkan tangannya memegang pisau tajamnya. 1 tusukan pisau matikannya. Mereka berdua pergi sesuai rencana dulunya. Hindari peluru yang terbang sepanjang jalan. Turun ke bawah.
Tapi rencana selalu punya kejutan. Kepala desa ditahan oleh para prajurit. Jangan peduli aku, lari saja. Untuk jaga Xiao Feng, kepala desa lagi tinggal. Sendirinya selesai para prajurit. Tapi tidak peduli seberapa bagus dia tidak bisa mengalahkan banyak orang. Hanya bisa ditangkap oleh para prajurit. Sekarang jenderal sudah gila. Memimpin sekelompok penduduk desa ke lubang. Mau kubur mereka segera. Lalu saring penduduk desa yang berguna seperti kepala desa. Bermaksud membawa untuk diinterogasi. Sang jenderal datang di depan kano. Terhubung dengan tentara di sana. Tiba-tiba menemukan bahwa tentara dengan pistol yang ditembakkan tidak bergerak. Dia telah mati, larilah. Ternyata Xiao Feng yang telah larikan diri dulunya. Dia segera mendorong prajurit itu. Tembak pada sisanya. Penduduk desa akan dikubur hidup-hidup oleh tentara dengar suara pistol. Tahu kesempatan telah datang. Segera lepaskan talinya. Melawan tentara. Banyak tentara yang tidak punya waktu untuk menetap terbunuh. Pemimpin regu masih ingin memprotes. Tanpa diduga seorang wanita lagi jatuhkannya. Lalu ditembak bunuhnya. Prajurit lainnya juga bukan lawan mereka. Di depan penduduk desa yang berbakat. Tidak lama kemudian, semua prajurit mati. Saat ini Xiao Feng duduk di depan senapan mesin. Seperti dewa perang. Bunuh puluhan musuh. Tapi di saat penting, senapan mesin kehabisan amunisi. Yang ini malukan nih. Para prajurit tersisa lagi maju. Majulah teman-teman. Xiao Feng rasa tidak ada yang hebat. Segera lakukan jungkir balik ke samping. Tarik kain itu. Ungkapkan puluhan pistol. Xiao Feng tarik talinya. Menyebabkan pistol naik sekaligus. Bunuh semua prajurit di depannya. Jenderal sadar akan hal-hal buruk akan terjadi. Segera memimpin para prajurit untuk lari ke desa. Akan menyandera beberapa anak. Buru-buru masuk ke rumah. Lagi ketemu Xiao Enjio. Pikir dia yang hanya anak biasa saja. Angkat dia. Paksa penduduk desa turunkan pistol. Tetapi bahkan jika bermimpi, juga tidak mengharapkannya. Xiao Enjio punya penampilan seperti anak. Tapi jujurnya dia telah 28 tahun umurnya. Xiao Enjio dengan cepat berjuang. Jenderal yang tidak siap telah ditundukkan. Sama seperti itu, mati di tangan seorang anak.